Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Gustibowo, NIM 3J032. Saya dari kelas praktikum B TRO 2024. Di sini akan menjelaskan sistem real time untuk integrasi peripheral dari RTOS. Nah, untuk penjelasan pertama untuk tas dan penjadwalan. Tas sebagai unit eksekusi. Tas adalah ekosistem RTOS bertindak sebagai unit eksekusi independen yang berjalan baik secara konkuren di mana setiap tas memiliki alur kerja mandiri seolah-olah menguasai intri prosesor secara eksklusif. Terus setelah itu ada scheduler atau pengatur jalannya seluruh task dikendalikan secara mutlak oleh scheduler. Program ini berbasis prioritas. Mekanisme cerdas ini memastikan bahwa task dan tingkat prioritas tertinggi akan selalu mendapat hak akses CPU pertama kali dan akan langsung memotong eksekusi task berprioritas tanpa perlu operasi task tersebut. Terus proses pemindahan eksekusi dari satu task ke task yang lain dikelola melalui operasi context switch ketika scheduler memutuskan untuk mengganti task ke yang sedang aktif. Kernel atau OS akan menyimpan seluruh kondisi register CPU saat ini ke dalam tumpukan memori atau stak internal milik task yang akan dilakukan, kemudian memulihkan data register milik task baru yang akan dijadwalkan berikutnya. Manajemen stak ini memegang peran krusial dalam stabilitas sistem waktu nyata karena setiap task dialokasikan ruang menyimpan memori tumpukan yang terisolasi. Kegagalan dalam memperkirakan waktu memori runtime seperti penyimpanan variabel lokal yang berlebihan atau pemanggilan fungsi bersarang dapat memicu terjadinya stack overflow yang berakibat pada kegagalan sistem secara fatal. Sistem interupsi ISR Safe API Interrupt Service Routine atau ISR dalam lingkungan operasi waktu nyata memiliki karakteristik operasi yang sangat ketat karena tidak boleh memblokir jalannya kernel. Eksekusi kode di dalam ISR harus diselesaikan secepat mungkin guna menjaga determinis sistem dan menjaga penundaan penanganan interupsi lain. Untuk memfasilitasi interaksi antara yang aman antara kode interupsi dan fungsi logistik kernel, RTOS menyediakan barisan fungsi khusus yang dikenal sebagai ISR Safe API biasanya ditangani dengan suffix from ISR. Fungsi ini dirancang agar tidak memicu context switch pada ruang yang sedang diinterupsi. Semapur dan mutex, binary semapur, di mana di sini diimplementasikan sebagai mekanisme penyesalan cepat untuk lingkungan interupsi ke task utama. Ketika sebuah kejadian eksternal memicu interupsi, ISR akan melepaskan token semapur tersebut untuk segera membangunkan teks pemroses yang sedang tidur, mengalihkan beban komputasi berat keluar interupsi. Terus mutex dan priority interhatch ini digunakan secara eksklusif untuk melindungi integritas pada sumber daya. Bersama komponen ini dilengkapi dengan protokol priority interhatch guna mencegah priority intervention, yaitu dengan cara menaikkan prioritas task tingkat rendah sehingga otomatis apabila task tersebut sedang menguji sumber daya yang dinantikan oleh task prioritas lebih tinggi. Setelah itu ada kue berkecepatan tinggi, di mana di sini bertindak sebagai saluran pipa data yang aman untuk memfasilitasi komunikasi antar tas maupun transfer data dari ruang interupsi ke tas utama. Elemen ini menyusun aliran informasi dalam format antrean berurutan, memungkinkan pengiriman bit data atau struktur data kompleks secara asinkron tanpa risiko kehilangan data akibat balapan memori. Terus event group untuk sinkronasi. Event group menyediakan ruang sinkronasi tingkat lanjut yang efisien dengan memanfaatkan sekumpulan bendera biner atau bendera kejadian. Fitur ini memungkinkan sebuah tas untuk menunda eksekusinya hingga beberapa kondisi sistem terpenuhi secara serentak atau salah satunya saja. Setelah itu ada GPIO berbasis task delay dan interupsi eksternal aliran data. Pemrosesan pin output digital seperti indikator visual dikemas dalam tas mandiri menggunakan fungsi jeda waktu task delay. Fungsi ini bersifat non-blocking sehingga kernel dapat langsung mengalihkan data komputasi prosesor untuk mengeksploitasi task lain selama masa tunggu pin tersebut berlangsung. Terus interupsi eksternal dan aliran data. Di sini untuk terhubung dengan sistem RTOS, ketika pin bereaksi perubahan logika, ISR akan menangkap kejadian tersebut dan mengirimkan sinyal token atau bila status melalui semapur atau poin demi menjaga responsibilitas sistem. Nah, buat encoder dan serial UART ini pencacah encoder 2 pin aplikasi penjajahan rotasi mekanis menggunakan encoder 2 pin dimanakan dengan memanfaatkan interupsi pada kedua jalur sinyal fase input. Setiap kali terjadi pergeseran posisi, ISR akan mengevaluasi kombinasi logika kedua pin, mengkonversi menjadi nilai arah lengkap dan mengirimkan ke dalam kue RTOS untuk diakumulasikan ke tas akumulasi kinematika. Terus ada komunikasi serial UART. Di sini arsitektur RTOS memanfaatkan interupsi apabila menerima perangkat kelas perangkapan data. Terus ada manajemen konversi data ADC untuk peripheral ADC dan DAC diwadahi dalam tas RTOS juga secara periodik dengan pewaktuan presisi tinggi penjadwalan berkala.
Dalam skenario ini, tas ADC dan DAC ini dikombinasikan dengan mekanisme DMA yang dikontrol dari tingkat kernel mengizinkan konversi blok data berukuran besar berjalan mandiri di latar belakang tanpa mengalami siklus utamanya. Terus penggunaan jalurnya. Jadi penggunaan jalur komunikasinya antara SPI dan I2C itu berjalan bersamaan dikontrol oleh periferal yang dikontrol dari tas terpisah dengan sangat rawan memicu kerusakan data akibat stimulan tanpa adanya proteksi. Sebuah transaksi sensor di tengah bus SPI dapat terdistorsi apabila tas lain mendadak mengambil jalur array clock untuk mengatur memori eksternal. Untuk mengeliminasi konflik operasional ini, setiap akses fisik menuju driver bus I2C SPI wajib dilindungi oleh komponen mutex yang bertindak sebagai penjaga gerbang eksklusif. Setelah itu ada komunikasi antar microcontroller. Jadi ini mengintegrasikan seluruh elemen primitif RTOS mulai dari interupsi, antrean hingga manajemen task seperti untuk membentuk jaringan distribusi yang distribusi. Struktur administrasi dibangun dengan menggunakan protokol serial terstruktur yang dilengkapi dengan kode validasi kesalahan data untuk menjamin validitas melintasi jalur kabel eksternal. Sisi penerima, setiap paket data menyentuh port komunikasi akan memicu interupsi perangkat keras tingkat rendah, distract, dan fungsi ESR safe. Disarankan memulai antrian kemudian dicepatkan tinggi. Setelah itu untuk integrasi sistem mutlaknya, kunci dari semuanya itu terletak pada harmonisasi dalam alokasi prioritas teksnya, kalkulasi dimensi, tumbukan yang akurat, serta proteksi ketat pada setiap sumber dayanya. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari materinya. Kita lanjut ke penjelasan praktikumnya. Oke, ini untuk penjelasan praktikumnya, di mana ini menggunakan DHT, I2C, SD, stroke priority-nya paling rendah dengan LCD konfigurasi. Nah, di sini dengan flow temperaturnya, LCD helper, tidak ada tidak ada device ditemukan. Setelah itu ada LCD terdeteksi juga, sama LCD tidak terdeteksi. Terus ini ada text priority-nya, bagaimana text priority-nya yang paling tinggi siapa dan yang lain-lainnya. Terus ada addressing-nya. Terus ini ada DHT task run-nya ketika DHT dijalankan. Terus ID card-nya ketika berhasil dibaca dan gagal membacanya. Setelah itu terakhir loop kosong. Ini ada void loop-nya buat task delay-nya. Nah, ini di sini terbaca oleh LCD-nya bagaimana scanning device-nya. Nah, di sini ketika berhasil terbaca ada 3 task yang dijalankan. Yang pertama DHT, LCD, DHT, selalu SD card-nya. Terus setelah itu ada praktik buat ini untuk programnya, CD-nya dan yang lain-lainnya, interrupt-nya. Nah, lalu ini untuk pembacaannya. Nah, di sini juga kita tambahkan untuk si interrupt-nya, dimana di sini ketika nantinya suhunya naik, programnya interrupt. Jadi di sini terlihat ada interrupt. Nah, di sini ketika suhunya naik di set point yang sudah ditentukan dan kelembabannya di set point yang sudah ditentukan, programnya akan terinterrupt sementara sampai programnya sampai normal kembali. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.